Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang baru saja terpilih sebagai Ketua Dewan Pers, Profesor Azumardi Azra ya. Nah, ini baru-baru ini mengeluarkan statement yang cukup menarik gitu ya. Kalau nggak dikatakan mengejutkan atau menarik ini ya. Ini dimuat di kompas.com ya. Azumardi Azra, Indonesia perlu reformasi jilid 2, tetapi yang damai, begitu ya. Nah, ini seperti apa maksudnya Indonesia perlu reformasi jilid 2 yang damai ini? Ya, karena menurut Profesor Azumardi Azra ini Indonesia saat ini tengah mengalami kemunduran ya, yang terus-menerus di bidang politik maupun demokrasi. Kita akan membahasnya lebih jauh dengan Profesor Azumardi Azra. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya, Prof. Jadi sebetulnya saya mengambil posisi jalan tengah, Mbak Rahma, dengan mengusulkan reformasi jilid 2 itu, karena di dalam masyarakat kita sekarang ini berkembang dua gejala sebetulnya. Yang pertama adalah gejala yang besar itu adalah gejala status quo ya. Yang itu status quo-nya menimbulkan kemunduran di berbagai bidang ya. Kemunduran itu terutama di bidang infrastruktur sosial budaya dan politik ya. Itu yang pertama, dan kelompok ini ya kelompok yang sekarang berkuasa ya di bawah pimpinan Presiden Jokowi tentu saja. Tapi kemudian ada kelompok kedua yang jauh lebih kecil yang terdiri dari tidak satu kelompok mereka ya, macam-macam juga kelompoknya itu macam-macam juga, tapi intinya mereka menginginkan perubahan yang radikal ya, yang revolusioner. Revolusioner itu maksudnya misalnya yang menuntut agar Presiden Jokowi turun, kemudian digantikan oleh semacam presidium misalnya ya kan, ataupun semacam ya majelis puncak lah yang terdiri dari atau triumvirat dan macam-macam yang mereka itu mereka inginnya seperti itu. Ada yang kelompok-kelompok seperti itu ya, karena keadaan yang memang dari sudut politik itu kurang menggembirakan ya. Saya memang jadi ini ada dua kelompok seperti itu. Nah, saya yang mengajukan jalan tengah, yaitu Presiden Jokowi bisa mengambil inisiatif untuk mengambil prakarsa untuk melakukan reformasi jilid 2 itu untuk memperbaiki keadaan ya. Dalam bidang politik itu jelas bahwa sudah banyak lembaga atau ahli baik di dalam maupun di luar negeri yang mengatakan bahwa demokrasi kita itu mengalami setback ya, mengalami kemunduran, mengalami backsliding atau mengalami menjadi illiberal lagi ya. Illiberal itu artinya tidak lagi kurang memberikan kebebasan untuk berekspresi kepada orang, dikejar-kejar atau mungkin gawai mereka dihack dan macam-macam, atau juga yang disebut orang sebagai flow demokrasi, menjadi demokrasinya cacat ya. Jadi itu susah untuk membantahnya, banyak sekali ya hal-hal seperti itu. Selain itu yang terakhir yang saya kira juga membuat demokrasi kita itu mengalami setback, yaitu hilangnya kedaulatan rakyat ya. Sekarang ini melalui pengangkatan penjabat daerah ya, pejabat kepala daerah. Tanggal 12 Mei yang lalu itu diangkat 5 orang penjabat gubernur ya, di berbagai daerah. Kemudian tanggal 22 nanti sekitar 42 penjabat 37 penjabat bupati dan 7 penjabat wali kota ya. Jadi nanti dalam waktu 2 tahun ini itu jumlahnya kalau nggak salah saya sekitar lebih dari separuh kepala daerah itu diganti ya, sekitar 342 kalau nggak salah saya, yang terdiri dari gubernur, wali kota dan bupati dan wali kota itu diganti dengan penjabat. Nah kalau misalnya yang kemarin dilantik itu 5 orang sampai tahun pilkada itu kan tahun 27 November 2024 ya kan, itu sudah lebih dari 2 tahun. Apalagi kalau misalnya pilkadanya itu hasil pilkadanya
dipersoalkan oleh kontestan, ya kan, akhirnya mungkin harus ke KPU-nya menyelesaikannya, bahkan mungkin ke MK. Jadi mungkin baru pertengahan tahun 2025 eh, gubernur atau bupati atau wali kota permanen itu bisa dilantik, ya. Bukan semuanya, tapi ada gubernur atau wali kota yang nggak bisa dilantik, ya, setelah selesai pilkada itu 27 November, ya. Nah, jadi penjabat-penjabat ini menjadi permanen, ya, seolah permanen, karena kalau sudah lebih setengah menurut regulasi itu sudah dianggap sebagai kepala daerah yang permanen, gitu. Nah, jadi ini kan jelas sekali merugikan demokrasi, karena yang diganti itu adalah gubernur atau wali kota yang kebetulan sudah habis masa jabatannya dan mereka itu dipilih melalui pilkada. Jadi mereka itu punya mandat, dapat mandat dari rakyat, ya. Jadi oleh karena itulah kita pertama menyerukan kalau pemerintah mau, ya diperpanjang saja gubernur atau wali kota, bupati yang sudah mendapat mandat dari rakyat melalui pilkada yang lalu itu, yang kemudian tahun 2022 dan 2023 ini nggak ada pilkada, ya kan, dibatalkan semua, ditunda ke 24, 20, 24 semua, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun terpaksa dilakukan pengangkatan penjabat, maka pengangkatan penjabat itu jangan cuma ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Sekarang ini kan ditentukan sepihak oleh pemerintah, yaitu Depdagri, kemudian Kemenpan RB, kemudian BKN, Badan Kepegawaian Negara, kemudian oleh BIN di dalam juga Badan Intelijen itu juga ikut menentukan, ya. Jadi sama sekali tidak ada representasi publik, representasi rakyat atau warga di dalam proses pemilihan dan pengangkatan penjabat-penjabat ini, penjabat gubernur, bupati, dan wali kota sama sekali tidak ada. Jadi pemerintah semaunya saja mengangkat. Dan kita sudah melihat, ya, sudah mulai menurut berita kemarin yang kita baca, misalnya sudah ada wali kota yang menolak untuk melantik bupati yang di SK-kan oleh Mendagri, di SK-kan untuk menjadi penjabat itu. Ada gubernur itu yang menolak itu, ya. Dan kemudian kelihatannya pemerintah pusat ini kelihatannya ya mungkin tidak lagi persuasif, tapi mungkin kelihatannya berkeras dia, katanya kalau nggak mau dilantik oleh gubernur, ya sudah kita sendiri yang melantik, gitu kan. Jadi sudah ada resistansi dari daerah. Nah, kalaupun misalnya dilantik oleh Kemendagri, Kemendagri bisa melantik, Mendagri bisa melantik bupati wali kota itu, tapi kan kemudian mungkin di daerah mendapatkan dalam tanda kutip perlawanan. Ya artinya tidak dilayani atau disabot dan macam-macam, itu yang akan terjadi. Jadi itulah makanya kemudian saya katakan bahwa ini memang kita memerlukan reformasi jilid 2. Karena apa? Karena perjalanan demokrasi kita ini memang tidak sebagaimana yang kita bayangkan, mengalami kemerosotan di dalam berbagai lini, dan ini harus dipulihkan, ya. Pemulihannya itu bagaimana caranya, ya kan? Kalau kita sebut reformasi jilid 2 di dalam bidang politik itu apa? Ya sebetulnya Presiden Jokowi bisa mengambil inisiatif bersama DPR, misalnya mengubah berbagai macam undang-undang atau regulasi mengenai sistem politik kita. Itu bisa, termasuk dalamnya misalnya sistem pemilu kita, ya kan, termasuk yang selama ini dipersoalkan oleh banyak orang, udah 21 kali digugat ke MK tapi selalu ditolak oleh MK, misalnya tentang ambang batas calon presiden itu, presidensial threshold, itu kan. Ah itu kan itu bisa diubah kalau mau. Presiden Jokowi bisa mengambil inisiatif, ya kan, bersama DPR, karena Presiden Jokowi sebetulnya masih punya waktu sekitar 2 tahunan lah, ya, masih cukup waktu untuk melakukan perubahan, termasuk juga yang lain-lain yang dianggap sebagai menunjukkan sebagai indikator dari kemunduran demokrasi itu adalah tidak adanya keterlibatan publik di dalam proses legislasi. Misalnya penetapan perubahan undang-undang KPK yang membuat KPK menjadi lemah, ya kan, pelemahan KPK melalui perubahan undang-undang tahun 2019, ya kan. Kemudian ada lagi perubahan undang-undang Minerba. Kemudian ada lagi proses legislasi Omnibus Law yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang Cipta Kerja.
Kemudian yang terakhir sekali adalah undang-undang IKN itu keterlibatan masyarakat sipil atau publik itu hampir tidak ada. Kalaupun ada yang diikutsertakan itu sudah dipilih oleh pemerintah, bukanlah yang sepenuhnya representatif ya, menyuarakan kepentingan publik. Nah, jadi inilah yang saya kira memang harus kita lakukan perubahan. Tapi apakah Nah, mungkin ini Pak Presiden ini memang ada komitmen untuk melakukan perubahan seperti yang dikatakan, kan boro-boro perubahan malah minta perpanjang periode, Pak? ya itulah yang kita himbau. Ya memang kita nggak bisa memaksa Presiden Jokowi kalau beliau tetap apa itu melanjutkan status quo atau bahkan mungkin masih melakukan upaya-upaya perpanjangan masa jabatan, misalnya kita kan nggak tahu, wallahu a'lam bishawab dengan hal seperti itu. Ini kan tidak beliau pada akhirnya bisa tidak meninggalkan warisan legasi yang positif bagi kehidupan negara bangsa Indonesia ke depan gitu. Sayang sekali gitu. Padahal Presiden Jokowi ini kan dalam soal infrastruktur fisik itu kan sudah kita mengacungkan jempol lah, prestasinya sudah ada, walaupun banyak juga yang mengkritik, katanya ya memang Presiden Jokowi membangun banyak infrastruktur politik, jalan, termasuk jalan tol, kemudian bendungan, ya kan, dan macam-macam itu. Walaupun yang mengkritik bilang kan banyak itu hutang gitu kan, nambah hutang gitu. Ya tapi terlepas dari itu, keberanian Presiden Jokowi membangun infrastruktur kan luar biasa dan kita harus apresiasi itu. Nah, jadi dalam infrastruktur fisik, saya kira Presiden Jokowi kalau nanti bukan kalau berakhirnya masa jabatannya nanti 20 Oktober 2024 ya meninggalkan legasi yang positif lah dalam bidang infrastruktur fisik itu. Tapi untuk infrastruktur sosial politik, saya kira inilah yang harus kita lakukan reformasi jilid 2 secara damai. Jadi saya nggak mendukung, tidak menyuruh ataupun ya tidak menginginkan terjadinya revolusi ya, perubahan secara revolusioner gitu kan, karena juga ada tuh di dalam masyarakat juga ada tokoh-tokoh yang ingin segera diganti gitu kan. Tapi Pak keinginan Jokowi. itu kan bukannya tidak beralasan ya Pak ya, karena kalau seperti yang disampaikan Prof, reformasi jilid 2 secara damai, itu bisa dikatakan seperti tadi itu, jauh panggang dari api lah kalau kata orang yang melihat indikasi kondisi sosial politik saat ini yang justru mengarahnya itu ke arah sebaliknya dari apa yang Profesor sampaikan begitu. Ya sebetulnya enggak juga ya kan, sebetulnya tergantung dari seberapa jauh publik mendukung misalnya gagasan untuk reformasi jilid 2 itu, karena dalam beberapa kasus Presiden Jokowi itu kemudian mengubah posisinya ya kan, seperti misalnya posisinya yang terakhir ya kan, karena banyak protes-protes dari publik, dari masyarakat mengenai perpanjangan masa jabatan, akhirnya Presiden Jokowi pertama kali mengatakan para menteri jangan bicara lagi deh soal perpanjangan masa jabatan misalnya, kan berubah sikapnya. Kemudian yang terakhir sekali ya tentu saja mengatakan bahwa ya pemilu akan tetap jalan, pemilu 24 ya jadwalnya, pendanaannya dan lain sebagainya ya itu. Dan sejak saya kira mungkin dalam waktu sebulan lebih ini, sebulan atau lebih atau sekitar 2 bulan kurang, tidak ada lagi secara terbuka ada pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden ataupun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk katakanlah untuk periode ketiga bagi masa jabatan presiden, kan nggak ada lagi pembicaraan, jadi lebih tenang ya. Nah, jadi saya kira ada kalau kita melakukan tekanan-tekanan, bersuara rame-rame ya, menghimbau kepada Presiden Jokowi untuk mengubah keadaan, ya kita berharap, berdoa ya kan supaya Presiden Jokowi mau Tapi melakukan jangan lupa perubahan. Pak, tekanan-tekanan itu salah satunya 3 periode atau perpanjangan periode itu juga dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dengan demonstrasi Pak ya. Jadi ya nggak damai-damai banget sih Pak. Ya biasalah, itu memang tekanan itu kan memang macam-macam. Ada tekanan, kalau orang seperti saya paling banter melakukan tekanan itu ya dengan bicara di ruang-ruang publik, termasuk melalui
dengan Mbak Rahma ini ya kan, dan kemudian dilihat oleh publik, paling itu. Saya juga tidak sama sekali tidak terlibat atau tidak mendorong, tidak punya hubungan dengan misalnya kelompok-kelompok mahasiswa. Itu mereka bergerak sendiri ya. Mungkin ada juga mungkin tokoh-tokoh yang suka mereka ajak, saya tahu ya, yang muda-muda itu suka, yang masih kuat lah energinya. Itu ada yang ikut bersama mahasiswa, tapi kalau saya sih kan enggak. Saya paling ya mengimbau, menyerukan, itu yang bisa dilakukan ya. Dan saya tidak putus harapan untuk melakukan itu gitu. Pokoknya kita harus berusaha. Bisanya kalau saya sih menghimbau ya kan seperti itu, dan menghimbaunya agar perubahan itu dilakukan secara damai. Jadi saya tidak mendukung perubahan-perubahan itu secara cepat, radikal dan revolusioner. Saya nggak mendukung. Karena apa? Karena sosial dan biaya sosial, politik dan ekonominya itu besar sekali ya. Kalau terjadi perubahan-perubahan secara revolusioner itu tidak baik lah, tidak sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga termasuk untuk kehidupan demokrasi kita juga nggak baik. Kita harus lebih bersabar juga untuk menunggu pemilu 2024, dan oleh karena itu kita harus bersama-sama selalu berusaha agar pemilu itu bisa tetap dijalankan ya. Mungkin ada orang yang menginginkan supaya pemilunya ditunda, mungkin masih ada yang berusaha seperti itu, tapi kita masyarakat sipil ya harus berusaha memastikan ya dengan cara apapun, negosiasi atau berbicara secara publik, berbicara dengan partai dan sebagainya itu, agar pemilu itu tetap bisa dijalankan lah ya. Baik yang 14 Februari 2024 Pilpres dan Pileg, dan kemudian 27 November 2024 untuk Pilkada gitu. Ya, ya, tapi begini Prof, memang perubahan secara revolusional, secara cepat begitu, akan selalu ada ongkos sosial politiknya yang cukup tinggi begitu ya jika terjadi seperti itu. Tetapi perubahan yang tidak secara cepat atau seperti yang disampaikan Profesor tadi secara damai begitu ya, tentu akan memakan waktu yang lama. Sementara kan ini sebenarnya hanya tinggal berapa tahun lagi, sudah di ujung tanduk sebenarnya nih ya, sudah tinggal sedikit tapi tidak ada tanda-tanda ke sana. Contohnya sebenarnya kalau ada tanda-tanda ke sana itu kan mudah sebenarnya ya Prof. Contohnya Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba yang dulu sudah didemo luar biasa sampai serentak seluruh Indonesia itu saya kira, tapi tetap maju terus begitu undang-undangnya. Dan sebenarnya kalau Presiden memang berkehendak itu mudah kan, ada Perpu begitu, sebenarnya bisa begitu ya. Tapi nyatanya kan tidak dilakukan, Pak. Dan sampai detik-detiknya belum dilakukan oleh Presiden. Oleh karena itu kita harus terus-menerus mengingatkan beliau, menghimbau beliau agar mau bersedia ya, agar jejak sejarah beliau itu terekam dengan baik ya di dalam perjalanan sejarah Indonesia ya kan. Tapi sampai kapan Pak? Sekarang udah di ujung-ujung masa jabatan, selain ada isu 3 periode atau perpanjangan periode yang sekarang sudah tidak ada, tapi yang nyatanya yang dirasakan publik justru harga komoditi naik, bahan pokok naik, minyak goreng dan lain-lain. Jadi belum ada arah ke sana begitu sepertinya, belum ada meskipun sudah di ujung-ujung akhir masa jabatan. Iya sih, memang belum terlihat banyak pertanda, walaupun ada sedikit seperti yang tadi saya katakan, Presiden melarang menteri-menterinya bermanuver ya kan, nggak ada lagi tuh bicara, nggak boleh bicara aja Pak. Bicara ya kan, ya walaupun kita nggak tahu di belakang walau alam ya, tapi di depan publik kan nggak ini, paling nggak seperti itulah ada. Jadi ada perubahan lah sedikit banyak, dan kalau saya sih selalu punya harapan dan seharusnya ya kita berusaha sambil berharap sambil juga berdoa ya kan. Ya saya kira itu yang bisa kita lakukan ya. Tidak ada yang, kalau saya sih tidak ada yang lebih dari itu bisa saya lakukan ya. Jadi apakah nanti berubah atau tidak ya itu terserah kepada Presiden Jokowi sendiri. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah ya, petunjuk agar mengubah keadaan. Mana tahu kan, kita harus juga punya keyakinan ya, bahwa soal
pejabat begitu ya, pejabat pilkada, pejabat daerah yang kemudian yang sudah masa jabatannya habis, padahal itu dipilih rakyat, digantikan dengan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah begitu ya. Artinya ini kita seperti kembali ke masa Orde Baru ya, ketika gubernur, bupati, wali kota semua ditunjuk sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Sebetulnya lebih jelek daripada masa Orde Baru. Kalau masa Orba dipilih oleh DPRD kan, Oh iya. walaupun DPRD-nya juga sedikit banyak direkayasa oleh pemerintah lah, dalam hal ini oleh Pak Harto lah, Golkar gitu kan, birokrasi Tapi itu lah. setidaknya masih ada basa-basinya lah ya Pak ya, nggak langsung nunjuk. Iya, kalau dulu ya masih lah, jadi masih ada dipilih oleh DPRD, artinya DPRD itu kan wakil juga dari rakyat, sebahagian anggota DPRD itu memang dari partai pemerintah, ya katakanlah partai Golkar, katakan waktu itu belum pakai istilah partai, tapi Golkar, tapi dua partai lagi kan ada P3 dan ada PDI kan, nah, itu kan merepresentasikan rakyat sedikit banyak, walaupun kalah sama Golkar ya kan. Golkar yang jadi masih ada kalau dulu itu. Kalau sekarang kan nggak ditentukan sepenuhnya oleh tadi yang saya sebut itu Mendagri. Kalau gubernur dapat diangkat oleh presiden, kalau bupati dan wali kota ya Mendagri ya kan. Itu tadi diam-diam saja gitu kan. Bahkan tidak mau mengikuti putusan MK, nggak mematuhi keputusan MK. Jadi juga memberikan contoh yang nggak baik, tidak menunjukkan contoh kepatuhan pada putusan hukum ya kan. Putusan MK yang mana nih maksudnya Pak? Putusan MK yang mana maksudnya Pak? MK kan menyatakan bahwa pengangkatan penjabat ini, kepala daerah ini harus pemerintah harus mengeluarkan peraturan berupa ya semacam katakanlah peraturan pemerintah yang yang menjelaskanlah tata cara dan keterlibatan publik ya di dalam pemilihan itu, jangan dipilih sendiri oleh pemerintah ya kan. Itu satu. Yang kedua juga yang diangkat itu ya harus ASN sipil ya kan. Nah, sekarang udah mulai isu, bahkan beberapa hari terakhir pekan lalu itu ya mau diangkat, bahkan ada tentara TNI ataupun polisi yang mau diangkat itu, yang aktif itu. Jadi kalau itu betul dilakukan oleh pemerintah, maka ini membangkitkan kembali dui fungsi kan, dui fungsi TNI. Kalau dulu ABRI kan, dui fungsi ABRI. Kalau sekarang ya mungkin dui fungsi TNI dan polisi ya kan. Jadi kalau itu terjadi wah menyedihkan sekali ya kan. Kembalinya dui fungsi. Padahal dulu itu Presiden Abdurrahman Wahid itulah yang mengembalikan menghapus dui fungsi itu kan, Presiden Abdurrahman Wahid yang memisahkan TNI dengan Polri itu kan Gus Dur ya kan. Nah ini kalau itu dilakukan ya gimana ya kan. Jadi menurut saya sih pemerintah kelihatannya pemerintah tidak memberikan contoh yang baik dalam mematuhi ketentuan hukum, dalam hal ini putusan MK. Putusan MK itu meminta kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang jelas mengenai tata cara itu pemilihan dan pengangkatan pejabat kepala daerah itu. Nah, yang dilantik kemarin 5 orang itu gubernur itu sama sekali tidak ada, tidak jelas itu peraturannya apa. Itu diam-diam aja ditetapkan. Bahkan yang mau dilantik tanggal 22 itu juga sepenuhnya kayaknya ditentukan oleh pemerintah saja. Ada usulan dari pemerintah lokal, dari gubernur untuk bupati tertentu, itu tidak diterima ya. Jadi jawabannya ya hanya untuk kita lihat, tapi bukan itu yang menentukan itu kita. Jadi walaupun ada aspirasi dari masyarakat lokal itu tidak dipedulikan gitu. Nah, jadi ini menurut saya sih keadaannya sangat memprihatinkan kalau kita lihat seperti itu ya. Dan ini akan berlangsung sampai, bayangkan aja, bukan hanya tahun 2022 ini ya, tapi sampai ke 2023 nanti itu kalau tahun ini saya kira kalau nggak salah sekitar 101 itu
kepala daerah yang berakhir masa jabatannya. Ya. Tahun besok lebih banyak lagi 2023. Tapi yang tadi saya sebut jumlah totalnya itu sekitar 372 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat saya itu bisa dicek. Tapi lebih dari separuh lah kepala daerah yang ada di Indonesia itu berakhir masa jabatannya sebelum Pilkada 2024 itu yang 27 apa. Jadi ini memang bayangkan aja separuh di Indonesia itu pemerintahan yang yang mendapatkan legitimasi dari rakyat itu diganti, dibatalkan. Bayangkan aja itu. Ya bukan 1/10 atau 1/15 atau 1/20, ini separuhnya, bayangkan itu. Tuh, nah, jadi ya, sebentar Pak. Ya, dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin Pak berharap sih boleh saja, tapi apakah mungkin berharap dengan kondisi yang pemerintahnya saja mau mengikuti peraturan MK saja diabaikan begitu Pak ya, bahkan langsung aja menunjuk tanpa tendeng aling-aling begitu. Ini berharap sih boleh saja, tapi ya jangan ngayal gitu kan Pak? Ya, kalau menurut saya sih ya bukan menghayal, saya sih ya menyerukan ya mudah-mudahan pesan kita ini didengar oleh Pak Jokowi dan didengar oleh elit politik yang ada, elit parpol, elit DPR ya mendengar kita ya janganlah gitu ya melakukan hal-hal yang sebetulnya itu menyalahi, menyimpang, mengkhianati cita-cita reformasi 98 yang lalu ya, udah 24 tahun ya, 24 tahun kok kemudian makin jauh dari cita-cita reformasi ya. Yang berlangsung itu bukan semakin kita ini demokrasinya terkonsolidasi, tapi malah semakin menguat itu adalah oligarki politik ya, oligarki politik yang kemudian didukung oleh oligarki bisnis atau oleh oligarki ekonomi gitu. Jadi ya kita kalau kita masyarakat sipil atau saya sebagai katakanlah berasal dari kampus ya paling ya bisa menyerukan ya menghimbau berharap gitu tidak bisa lebih dari itu. Jika himbauan ini Pak ya, jika himbauan atau harapan agar pemerintah melakukan reformasi jilid 2 secara damai ini dengan kesadaran sendiri maksudnya ya, memperbaiki kemunduran bilang demokrasi politik yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi ini tidak dilakukan. Nah ini solusinya apa Pak seandainya kemudian ini tidak kunjung dilakukan harapan ini? Ya solusinya ya kita harus istilahnya itu we have to live with that condition. Jadi kita harus berhidup dengan keadaan itu, sama dengan misalnya kita nggak bisa mengakhiri sama sekali COVID-19 ya. Kita harus hidup berdampingan, hidup bersama COVID itu ya kan. Bagaimanapun susahnya ya kan, mungkin kita bisa ketularan sama Omikron ya, tapi itu kenyataan, kita harus hidup dengan itu. Artinya walaupun keadaan politiknya seperti itu ya kita harus menempuh hiduplah paling ya. Juga sebetulnya keadaan seperti itu ya kita harapkan bisa berubah 2024 ya kan, melalui pemilu ya kan, pilpres. Kita harapkan calon-calon yang terpilih itu, yang kita pilih yang maju itu adalah calon-calon yang kredibel ya, calon-calon yang kredibel lah ya, yang track record-nya itu mungkin bisa lebih baik, dan saya kira masyarakat sipil bisa kemudian berbicara dengan calon-calon itu kan bisa dilakukan. Tapi Pak, ya. Pemilu 2024 ini apakah juga bisa diharapkan akan berlangsung adil begitu ya, mengingat separuh kepala daerahnya ditunjuk. Ya seperti itu. Iya itu TNI Polri katanya. Ya memang sih itulah yang jadi persoalan juga yang sering dikatakan orang, pejabat kepala daerah yang diangkat itu bisa jadi mereka tidak netral ya kan. Bisa mereka pro terhadap calon-calon tertentu, bisa mereka pro terhadap partai politik tertentu ya kan, itu yang kemudian menjadi masalah ya. Jadi sekali lagi tugas kita sebagai warga masyarakat sipil ya harus terus-menerus memantau itu, mengawal mereka. Jangan kemudian misalnya penjabat gubernur yang diangkat oleh presiden atau bupati dan wali kota itu kemudian
secara diam-diam misalnya ya melakukan dukungan, memberikan dukungan tidak netral terhadap calon kandidat tertentu ya dalam Pilkada 2024 itu, Pilkada 2024 mereka enggak ini, atau bahkan mungkin menggunakan fasilitas daerah, fasilitas negara untuk calon-calon tertentu, untuk partai tertentu. Ini yang juga harus diawasi ya kan. Jadi memang tidak mudah, semakin berat ya. Nah, kalau dulu kan mungkin kita hanya mengawasi kampanyenya, mungkin ya masyarakat sipil mengawasi kampanyenya supaya jangan misalnya mengangkat isu-isu sara kita awasi, atau misalnya supaya kandidat parpol dan kandidat jangan sampai main politik, money politik, misalnya politik uang, itu yang dulu pemilu-pemilu yang lalu diawasi gitu kan. Kalau sekarang kalau dulu kita nggak terlalu perlu mengawal terlalu banyak gubernur, wali kota dan sebagainya, nggak terlalu, ya perlu diawasi tapi tidak seperti sekarang ini. Sekarang memang betul-betul harus dikawal karena mereka diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah mengangkat bukan pemerintah, mereka diangkat oleh presiden dan mendagri. Dan presiden dan mendagri itu menentukan itu bukan tanpa motif politik siapa yang diangkat ya kan. Pastilah dia angkat itu orang yang paling dekat, yang mungkin mau mendengar ya kan, bukan dari pihak oposisi misalnya, atau pihak yang mungkin tidak terlalu bersahabat dengan penguasa sekarang misalnya. Itu pasti itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu pasti ada ya. Baik, terima kasih nih Profesor Azumadi Azra yang tidak kenal lelah ya, terus ikut mengawal ini kondisi demokrasi di tanah air sehingga langsung bersuara ketika dirasa ini kemunduran ini semakin terus progresif, mundur yang progresif ini namanya ya Pak ya. Iya betul. Nah, ya jika virus COVID-nya saja sekarang sudah bisa berlalu, mudah-mudahan virus oligarki politik dan oligarki bisnis juga akan segera berlalu, begitu ya Pak? Ya kita harapkan begitulah ya, kita harapkan ya. Ya kita berdoa dan berharap dan berusaha agar Presiden Jokowi semakin meninggalkan semakin banyak warisan atau legacy yang positif dengan memperbaiki keadaan demokrasi kita, dan itu bukan tidak mungkin bisa kalau Pak Jokowi mau gitu kan. Nah, kita harapkan beliau mau terbuka pikirannya, mana tahu kita kan banyak berdoa kan, bertahajud lah gitu kira-kira. Iya baik betul Prof ya, karena kan kata pepatah gajah mati meninggalkan gading gitu ya. Kalau presiden turun meninggalkan kebijakannya yang dikenang harusnya ya. Iya betul. Seperti Abdurrahman Wahid, Presiden Abdurrahman Wahid meskipun sudah tidak berkuasa tapi tetap dikenang begitu legasinya ya, yang melakukan reformasi dan demokrasi. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Silakan subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.